Baik, selamat malam Romo dan Bapak Ibu Ketua Lingkungan yang super, yang luar biasa. Terima kasih sudah hadir dan akan mendengarkan beberapa hal yang sebenarnya sudah di-share di Ketua Lingkungan. Syarat-syarat itu hanya mungkin malam ini ya saya katakan secara garis besar, kemudian mungkin ada tanya jawab. Persyaratan-persyaratan sudah dikirimkan oleh sekretariat ke Ketua Lingkungan. Syarat-syarat dengan ketentuan mengenai keluarga. Ya sudah dikatakan oleh Romo tadi bahwa keluarga adalah Bapak Ibu. Sebenarnya pertama kita mau melibatkan yang namanya keluarga itu lengkap, Bapak Ibu, anak-anak semuanya. Di dalam anak-anak itu ada OMK dan juga ada sekaminya. Kalau istilah dulu AREKA, anak remaja Katolik. Tetapi karena salah satu komponen anak itu ditarik ke OMK, maka kita beri kesempatan kepada keluarga yang mungkin memiliki anak yang remaja atau setingkat sekami yang dikatakan Romo tadi, bahwa OMK ditarik untuk ke kategori OMK, maka orang tua, Bapak Ibu dan anak sekami. Itu menyangkut ketentuan keluarga. Kemudian di ketentuan musik dan lombanya, ya panitia menyiapkan, sebenarnya pertama kita rancang ada banyak lagu, tetapi karena melihat waktu yang singkat, kita memilih 3 lagu, sudah kita putuskan di rapat kecil. 3 lagu itu sudah disampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama Betapa Hatiku, kemudian yang kedua Indah Rencanamu Tuhan, dan yang ketiga adalah Hidup Ini Adalah Kesempatan. Menyangkut alat musik yang dipakai oleh Bapak Ibu, bisa pakai alat musik apa saja. Yang intinya itu apa? Alat musik yang Bapak Ibu kuasai. Mungkin di dalam keluarga atau di lingkungan yang bisa mewadahi ya. Alat musik itu bisa berupa apa saja, bisa gitar, bisa piano, bisa organ. Ya, dengan lagu-lagu yang sudah Bapak Ibu sudah ketahui di media sosial, lagu yang sudah populer ini bisa diiringi sesuai dengan karakter suara Bapak Ibu. Bisa dibuat paduan suara juga boleh, karena 3 orang itu sudah trio, 4 orang sudah kuartet, jadi sudah boleh masuk dalam vocal group. Kemudian cara merekamnya nanti mungkin akan dijelaskan secara spesifik oleh Mas Kris, tetapi sudah ada panduan itu bahwa rekamnya itu pakai kamera statis, bisa pakai handphone atau pakai kamera yang lebih besar dengan resolusinya 1080 itu, dan landscape. Ini kalau virtual yang versi uji lomba yang lebih profesional itu kita akan membuatnya kotak per kotak, tetapi ini sekarang 1 kali record ya, 1 kali record, 1 kali rekam, kemudian tanpa editing, artinya begitu di on kan nyanyi, selesai matikan, selesai. Nah seperti itu. Maka mungkin ya di dalam record bisa membutuhkan orang lain, misalnya mungkin boleh menyuruh orang lain merekam atau menyuruh orang lain memain musik, kita tinggal bernyanyi boleh, atau keluarga itu sendiri bisa memainkan musik sendiri sambil bernyanyi, itu juga intinya diberi kreativitas kepada keluarga untuk bernyanyi. Kemudian sesudah dilengkapi semua itu, lalu dikirim kembali ke panitia dengan formatnya tadi, nama lingkungan, kemudian nama keluarga yang akan tampil itu, dan kemudian judul lagu. Nama keluarga itu bisa jadi mungkin dibuat nama Pak Sutri atau nama ketiga orang itu dengan singkatan-singkatan, itu teknis nanti ya. Tapi bahwa yang paling jelas adalah nama lingkungan dan judul lagu. Kemudian yang lain-lain, kriteria penilaian tentu saja di mana-mana standar penilaian paduan suara atau vocal group itu, yang pertama nyanyi harus ada suaranya, ya harus pakai suara yang indah yang bagus ya.
Kemudian ucapannya jelas, ritmenya sesuai dengan tempo, kemudian kreativitas. Kreativitas ini maksudnya mungkin mau di dalam lagu itu mau dikasih itu kreativitas, terserah dari keluarga. Intinya waktunya tidak boleh lewat dari 3 menit ya. Karena apa? Karena kalau terlalu banyak nanti kita menonton, karena nanti nontonnya juga bukan hanya kita, orang-orang lain di luar sana yang juga akan nonton. Itu kemudian kekompakan dari tim keluarga itu, dan kemudian ada ditambah lagi dari ini adalah jumlah like pada jaringan postingan IG paroki. Mungkin ada hal-hal yang lain yang mungkin ada di benak Bapak Ibu Ketua Lingkungan, nanti ditanyakan, akan kita jawab bersama-sama. Kalau dari saya itu saja Pak Sofian, terima kasih, salam sejahtera. Baik, makasih Pak Pius. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke bidang BAK dari Pak Alex mempresentasi UKM. Kepada Pak Alex dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Sofian. Malam Romo dan Bapak Ibu sekalian. Dari BAK kami mengusulkan untuk mengadakan lomba presentasi usaha mikro dan kecil, atau usaha mikro atau kecil dan mikro. Jadi di sini kita tahu semua bahwa sekarang situasinya pandemi, susah dari tahun lalu. Tetapi saya yakin kita justru di sini dituntut untuk kreatif dan untuk survive. Jadi dalam presentasi usaha kecil mikro ini nanti juga diminta latar belakangnya, kemudian modal usaha, kemudian sedikit penjelasan awal tentang usaha Bapak Ibu sekalian, jenis produknya apa, kemudian pemasarannya bagaimana, serta hasilnya dan manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian atau untuk masyarakat sekitar atau untuk lingkungan sendiri. Kemudian nanti kriterianya itu lebih pertama kreativitas dan keuletan dalam usaha. Kemudian kekuatan pesan yang disampaikan oleh yang bersangkutan atau bisa memberikan motivasi sehingga bisa menginspirasi orang lain untuk bisa melakukan hal yang sama atau bisa meniru usahanya. Kemudian dari hasil usaha juga. Dari presentasi usaha ini kita juga mengharapkan bahwa usaha ini dimulai dari pandemi, bukan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi misalnya contohnya ada satu umat yang kena PHK misalnya. Kemudian dia inisiatif untuk membuka usaha. Contohnya misalnya usaha ternak lele. Jadi di situ nanti dipresentasikan bahwa dengan modal dari pesangon dari perusahaan, saya membeli lele sekian ratus bibit misalnya. Kemudian modalnya sekian dibelikan untuk alat-alat ini dan sebagainya. Kemudian dalam perjalanan waktu ada pertama mungkin 1 ember, kemudian dicoba 2 ember, 3 ember dan sebagainya. Kemudian disampaikan juga hasilnya, misalnya berapa kilo sebulan atau per 3 bulan misalnya. Nah nanti di situ juga bisa diinfokan secara detail, dipasarkan kemana, misalnya ke lingkungan sekitar dulu mungkin, atau langsung ke pasar, atau mungkin bisa dipasarkan lebih jauh lagi. Kemudian di situ juga disampaikan dengan usaha ini, dari awalnya cuma usaha keluarga, mungkin bisa mulai memperkerjakan orang, baik itu orang lingkungan, atau KBG, atau masyarakat sekitarnya. Jadi usaha ini bisa dirasakan juga oleh orang lain, selain dari yang bersangkutan. Nah, mungkin itu garis besarnya bagaimana mempresentasikan UKM yang ada di lingkungan. Nantinya pun juga kami dari tim juri dan tim PSE akan melakukan survei. Jadi tidak hanya presentasinya aja,
Tapi kami pengen lihat aktualnya di lapangan. Bener nggak sih usahanya ada apa enggak? Atau jangan-jangan usaha orang lain lagi. Nah, jadi nanti juga akan diadakan survei untuk 10 usaha yang kami nilai ini harus diseleksi dan dilihat di lapangan. Dan nantinya juga pemenangnya akan mendapatkan piala dan juga dana pembinaan usaha. Jadi bisa menambah modal untuk Bapak Ibu sekalian. Itu saja dari saya. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, makasih Pak Alex. Kita lanjut ke bidang 3 BPU, TikTok OMK. Kepada Pak Wawan dipersilakan. Oke, selamat malam Bapak Romo, Bapak Ibu, dan seluruh peserta Zoom malam ini. Oke, kami dari BPU membuat kegiatan untuk acara ulang tahun yang ke-20 ini lebih konsentrasinya adalah ke anak-anak muda, orang muda Katolik. Kita tahu sekarang zaman milenial, zaman yang lagi ngehit dengan trending yang terjadi. Hampir semua orang sekarang kalau kita lihat lagi diam, lagi apa, pasti joget-joget di depan kamera, di depan HP. Nah itu demam TikTok. Jadi banyak anak muda sekarang mengkreasikan kreativitasnya lewat TikTok. Itu saya dan Frater dan bersama pengurus OMK mempunyai sedikit ide juga bagaimana kalau TikTok itu dikembangkan untuk orang muda Katolik kita, tapi dengan mengikuti tema yang akan kita bawa di ulang tahun 20 Katedral. Bapak Ibu tentunya sudah menerima tentang ketentuan, kemudian kriteria penilaian dari TikTok. Saya rasa kalau ini di-share langsung ke pengurus OMK atau ke seksi kepemudaan di lingkungan, mungkin mereka sudah paham betul bagaimana caranya. Tapi setidaknya saya juga akan men-share kepada Bapak Ibu kira-kira ketentuan apa, jadi Bapak Ibu juga akan gampang menjelaskan kalau ketemu sama pemuda-pemuda di lingkungan. Jadi yang pertama, konten TikTok itu boleh dilakukan oleh satu atau beberapa orang. Pengertiannya, kalau satu orang, biasanya di layar screen-nya mereka joget-joget satu orang. Tapi kalau misalnya beberapa orang, bisa 2 atau 3. Tapi kalau misalnya terjadi sampai lebih dari 5, itu kemungkinan layar di HP-nya nggak cukup untuk 5 orang. Tapi biasanya kreativitas anak-anak muda itu mereka buat dance-nya itu terpisah-pisah di tempat lain, tapi kemudian di slide saling tunjuk-menunjuk seperti itu. Nah itu kreativitas dari orang OMK yang membuat konten yang semenarik mungkin. Kemudian yang kedua itu selain berisi gerak dan musik, TikTok OMK ini juga harus menyajikan pesan-pesan bernuansa Kristiani yang dikemas secara menarik. Misalnya konten berisi seputar kehidupan OMK atau OMK yang sedang mengikuti misa atau bahkan motivasi rohani yang dikombinasikan. Jadi nuansanya adalah tetap kehidupan tentang OMK, baik dia mengikuti misa atau mungkin OMK sedang berkegiatan, ngumpul 2 atau 3 orang, mereka membuat kreativitas di sana. Kemudian untuk setiap OMK lingkungan hanya membuat satu video dengan durasi 30-60. Untuk lagu dan gerak itu ditentukan oleh masing-masing peserta. Untuk lagunya boleh menggunakan lagu rohani atau lagu yang sedang ngehit tapi masih ada hubungannya dengan lagu-lagu rohani.
Kemudian kontennya itu, nah ini juga yang menjadi penting. Jadi kita sembari berjoget-joget, kita pun juga harus mengajak seluruh orang muda Katolik, baik pun bapak atau ibu, untuk ikut aktif dalam bersosial media. Maksudnya begini. Jadi setiap peserta dari lingkungan itu pasti memiliki sosial media, entah itu Facebook atau Instagram. Nah, contoh misalnya lingkungan Mater Dei. Lingkungan Mater Dei-nya yang OMK-nya ada 3 orang. Misalnya Maria, Yosef, Agnes gitu misalnya. Nah, mereka pasti mempunyai Instagram. Nah, begitu mereka sudah final dapat video untuk TikTok, jadi mereka wajib pertama adalah memposting video itu di akun mereka, tapi harus memberikan tag atau mention akun dari Katedral Denpasar. Tapi kalau seandainya mereka tidak join, berarti mereka harus bertemanan dulu. Jadi bertemanan dulu dengan Instagram atau Facebook dari Katedral, kemudian posting. Nah, otomatis secara algoritma follower dari Katedral Denpasar dan OMK Katedral Denpasar akan meningkat. Jadi apa yang nanti akan diposting dari Instagram atau sosial media dari Katedral, jadi benar-benar dapat dilihat oleh seluruh orang yang memfollower dari Katedral Denpasar, baik di sosial media. Kemudian ada juga harus wajib menggunakan hashtag. Jadi para OMK pasti paham dengan hashtag. Hashtag ini juga membantu algoritma supaya apapun yang diposting oleh Katedral nanti ke depannya akan menjadi mention yang pertama. Jadi informasi yang paling pertama yang Bapak Ibu lihat, seperti itu. Nah, kemudian seperti Pak Pius dan Pak Alex cerita, jadi hasil rekaman itu sudah dikirim berdasarkan nama lingkungan, peserta, dan lain-lain. Kemudian ada kriteria penilaian. Nah, untuk informasi aja, juri sudah kami cari, seorang imam juga di luar Bali, kemudian ada juri juga yang bukan beragama non-Katolik. Jadi benar-benar ini netral hasilnya nanti mengenai penjuriannya. Saya rasa itu aja dari saya informasinya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Selamat malam. Baik, makasih Pak Wawan. Mungkin sebelum kita masuk ke tanya jawab, kita akan mendengarkan penyampaian dari Mas Sem tentang video yang harus dibuat seperti apa. Ya, kepada Mas Sem dipersilakan, Mas. Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu Romo sekalian. Apakah bisa melihat layar saya sekarang? Kelihatan jelas. Bisa. Iya. Yang tadi bisa nggak ya, yang tadi ya? Yang punya bidang-bidang tadi tidak kelihatan ya? Kelihatan. Tadi kelihatan, mohon maaf. Baik. Ini berkaitan dengan pengambilan gambar dengan kamera ya. Kenapa? Karena orang selalu terpaku dengan kamera yang bagus atau peralatan yang bagus. Tetapi di dalam lomba virtual core nanti yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu dari level keluarga, mau dikirim ke KBG, dikirim ke lingkungan, maupun dikirim ke paroki, itu sebisa mungkin memanfaatkan peralatan yang sudah ada. Kemudian smartphone atau handphone itu sebenarnya memiliki kelebihannya masing-masing. Tetapi sebagian orang kurang bisa atau kurang paham bagaimana mengoperasikan secara tepat. Ya, secara tepat. Dalam hal ini kita akan berbicara dulu yang pertama mengenai resolusinya dulu. Jadi kalau Bapak Ibu buka kameranya masing-masing, pertama yang harus dilihat adalah resolusi kameranya dulu yang di atasnya. Itu 16:9. Itu adalah resolusi yang dipakai oleh seluruh device media. Bisa dari komputer, bisa dari handphone, bisa dari TV, bisa dari mana-mana. Yang kedua, ambillah resolusi bawahnya itu mungkin bisa dilihat adalah Full HD di 1920 atau kali 1080. Itu adalah kualitas yang sudah cukup bagus agar bisa mendapatkan gambar yang maksimal. Yang selanjutnya yang perlu disetting lagi adalah saya sebut dengan ya
HDR. HDR itu bisa diartikan dengan high dynamic range atau kemampuan kamera, kemampuan handphone Bapak Ibu dalam menangkap cahaya antara cahaya gelap dan cahaya terang. Itu kenapa saya munculkan garis-garis itu di grid lines di bawah itu, supaya kita bisa mengetahui komposisi yang tepat itu bagaimana. Otomatis seluruh keluarga harus masuk dalam frame ini dengan komposisi yang tepat. Nah, selanjutnya aturan-aturan dalam mengambil video. Dan ini mohon maaf tidak berlaku untuk TikTok. Untuk TikTok bebas, mau landscape ataupun mau vertikal nggak masalah kalau untuk TikTok. Tetapi saya bicara dulu mengenai virtual choir atau virtual choir dulu. Yang pertama adalah jangan merekam video dengan posisi vertikal atau posisi ke atas. Kenapa? Posisi ke atas memang bagus, tetapi itu tidak bisa diterima oleh seluruh device. Jadi, seluruh gambar diambil dengan format datar. Dengan perbandingan tadi 16:9. Itu kalau kamera sudah disetting, HP sudah disetting, otomatis sudah masuk. Yang kedua adalah gunakan tripod. Jadi kamera tidak dipegang dengan tangan di depan Bapak Ibu sekalian, di depan choir, tidak dipegang oleh tangan atau tidak nyuruh orang lain untuk ngambil. Tapi taruh saja kamera di tripod. Kalau misalnya HP maksud saya, taruh saja HP di tripod. Misalnya tidak ada tripod, taruh saja di atas meja atau di atas media yang lain supaya kamera itu tetap stabil dan tetap diam di situ. Sehingga pengambilan gambar menjadi stabil. Ini yang tidak kalah pentingnya dan jarang orang perhatikan adalah matikan autofocus. Jadi ketika kamera sudah ditangkap, kamera sudah ditaruh di depan core, di depan satu keluarga, matikan fokusnya. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu bergerak sedikit saja, otomatis fokusnya akan lari-lari. Itu yang menyebabkan gambar kadang blur, kadang tidak. Dan posisi handphone itu sejajar dengan muka atau sejajar dengan mata objek. Jadi kalau Bapak Ibu semua duduk bersama satu anggota keluarga, otomatis handphonenya juga diturunkan. Handphone sejajar dengan mata objek atau mata yang akan menyanyi. Itu yang kemudian yang selanjutnya adalah hindari zoom. Kenapa? Karena kamera handphone itu dilengkapi dengan digital zoom. Itu efeknya adalah ketika di zoom gambar menjadi pecah. Jadi semisal Bapak Ibu sudah menaruh handphone, kemudian ternyata objek terlalu jauh, ya kameranya dimajuin saja. Terlalu jauh lagi kamera dimajuin saja nggak apa-apa. Tidak usah di zoom in atau di zoom out, karena itu efeknya akan membuat gambar menjadi pecah. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan bahwa objek atau Bapak Ibu dilengkapi dengan pencahayaan yang cukup. Cahaya yang cukup adalah cahaya yang ada, tetapi cahaya itu menyorot kepada muka Bapak Ibu, tidak menyorot ke kamera. Kenapa? Nanti akan menjadi hitam. Tetapi ketika pencahayaan menyorot kepada Bapak Ibu sekalian, maka itu pencahayaan sudah sangat cukup sekali dan sudah bisa mulai merekam. Yang selanjutnya adalah, ya ini tidak kalah pentingnya, kenapa tadi dinyalakan dengan ada garis-garis kotak-kotak tadi, itu agar bisa mengambil komposisi yang tepat. Nah, kita lihat contoh gambar di bawah ini adalah seluruh objek dia masuk. Saya tidak tahu nanti mungkin Bapak Ibu ada memainkan gitar, mungkin ada memainkan alat musik apa, gelas atau apa, tetapi tidak ada satupun yang kepotong di sini. Semua masuk dalam satu frame. Pastikan PO itu adalah point of interest ya. Jadi pastikan bahwa orang-orang ini adalah masuk ke dalam satu frame kamera. Yang selanjutnya adalah, ya saya kira ini tidak menjadi masalah ya. Hati-hati dengan copyright atau hak cipta. Karena lagu-lagu yang akan Bapak Ibu nyanyikan itu akan di-streamingkan. Jadi bila Bapak Ibu menyanyi dengan background lagu karaoke itu nanti akan sangat berbahaya pada saat streaming. Tetapi lebih baik dengan menggunakan alat musik apa saja yang ada, tetapi itu bukan hasil rekaman studio. Background musiknya. Tadi saya lihat ada beberapa judul yang tadi itu yang nyanyikan dengan karaoke adalah dengan background musik yang asli yang dinyanyikan secara bersama-sama. Dan tidak mengambil karaoke dari internet atau dari mana. Memang dari segi kualitas audio lebih bagus, tapi itu menjadikan masalah nanti ketika teman-teman Komsos Katedra melakukan streaming, memutar lagu-lagu yang Bapak Ibu putar.
Saya kira dari saya itu saja, Romo. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian.